Sayangnya, Presiden Joko Widodo tidak hadir dan tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal namanya disebut-sebut dalam materi dakwaan. Presiden Joko Widodo juga tidak mau mengutus staf untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sehingga melalui persidangan ini publik justru semakin yakin ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Sebab jika memiliki ijazah asli, apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut di hadapan rakyat melalui lembaga peradilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Masalah keaslian ijazah Presiden Jokowi sejatinya bukanlah hal kecil. Diulangi, masalah keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sejatinya bukanlah hal kecil. Masalah ini jelas berkaitan dengan keabsahan jabatan seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin sebuah negara dengan jumlah penduduk di atas 280 juta jiwa. Tidak benar dan atau garing atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah dalam kurun bukti kelulusan sekolah dasar SD, sekolah dasar menengah pertama, sekolah menengah atas nama saudara Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 jelas merupakan perbuatan tercela dan telah membatalkan pemegang jabatan presiden karena tidak memenuhi syarat. Dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang 1945 disebutkan Presiden dan garing atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan garing atau wakil presiden. Perbuatan memalsukan ijazah baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1 terkategori perbuatan tercela yang menjadi dasar pemalsuan Presiden Joko Widodo. Perbuatan memalsukan ijazah baik ijazah SD, SMP, SMA maupun S1 menjadikan Presiden Joko Widodo tidak lagi memenuhi syarat memegang jabatannya, sehingga konsekuensinya harus dimakjulkan. Proses pemakjulan ini bukanlah kewenangan, tugas dan tanggung jawab terdakwa Gus Nur. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tata cara sesuai dengan kewenangan lembaga terkait. Semestinya kasus ijazah palsu Jokowi ini segera ditindaklanjuti oleh DPR melalui tahapan sebagai berikut. 1. Usul pemberhentian Presiden Joko Widodo dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan atau garing wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan tercela karena telah membuat dan garing atau menggunakan ijazah palsu saat kontestasi Pilpres 2019 dan garing atau Presiden Joko Widodo tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden karena berijazah palsu. 2. Mengajukan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. 3. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan
dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan garing atau Wakil Presiden tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. 4. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan garing atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan garing atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut. 6. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan garing Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan garing atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR, sehingga dapat diketahui bahwa pemberhentian Presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Secara singkat, usul pemberhentian Presiden pertama-tama diajukan oleh DPR, yang kemudian usulan tersebut diputus terlebih dahulu oleh MK. Jika MK memutuskan bahwa terjadi pelanggaran hukum, barulah MPR menyelenggarakan sidang atas usul pemberhentian Presiden tersebut. Namun lembaga wakil rakyat atau DPR yang secara konstitusi mewakili rakyat untuk kepentingan ini malah diam membisu. Masalah ijazah palsu ini dibiarkan beredar ke seantero negeri. DPR tidak menjalankan tugas kontrol eksekutif untuk memastikan kasus ini berhenti secara konstitusi. Andaikan DPR telah melakukan proses pemakzulan di mana DPR telah bersidang untuk itu dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena tidak disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, maka DPR bertanggung jawab kepada rakyat dengan telah melaksanakan mekanismenya. Masalah ijazah palsu ini otomatis dapat dihentikan dengan alasan proses pemakzulan telah dilakukan namun terhenti karena dalam mekanisme sidang di DPR tidak mendapat persetujuan oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Diamnya wakil rakyat dan politisi di negeri ini soal ijazah palsu Jokowi bukan mengkonfirmasi ijazah Jokowi asli, melainkan mengkonfirmasi lembaga DPR telah mandul dalam menjalankan fungsinya. DPR tidak lebih dari lembaga stempel politik. DPR tidak ada yang berani menyuarakan kebenaran. Dia membisu menyaksikan kemungkaran dan kekisruhan akibat isu ijazah palsu Jokowi. Bukti DPR hanya menjadi alat stempel politik eksekutif, diantaranya melalui sikap politik DPR yang mengesahkan Perpu Cipta Kerja Baru, Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2002 yang banyak mendapat penentangan dari segenap elemen masyarakat. Masalah ijazah palsu Joko Widodo ini sebenarnya bukan hanya urusan terdakwa Gus Nur, melainkan satu persoalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, segenap rakyat. Kepentingan legalitas jabatan Presiden Joko Widodo juga kepentingan legasi sejarah yang akan diwariskan untuk generasi selanjutnya. Untuk memastikan sejarah Indonesia bersih dari cerita presiden berijazah palsu, untuk membersihkan nama baik dari reputasi seorang Joko Widodo, Presiden Joko Widodo semestinya datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan membawa ijazah aslinya. Dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum dengan kesatria, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada segenap rakyat bahwa dirinya presiden sah, memenuhi syarat dan tidak tercela sambil menunjukkan ijazah aslinya. Sayangnya, Presiden Joko Widodo tidak hadir dan tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
padahal namanya disebut-sebut dalam materi dakwaan. Presiden Joko Widodo juga tidak mau mengutus staf untuk menunjukkan ijazah aslinya, sehingga melalui persidangan ini publik justru semakin yakin ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Sebab jika memiliki ijazah asli, apa susahnya menunjukkan ijazah tersebut di hadapan rakyat melalui lembaga peradilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami banggakan. Majelis yang mulia untuk lanjut.